Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga, dengan muatan IPS dan juga PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak dengan baik materi berikut ini. Nah, pada layar sudah ada 2 buah peta. Di sini ada peta Indonesia, ada yang di atas dan juga yang di bawah. Peta yang di atas itu adalah peta umum. Sedangkan peta yang di bawah adalah peta khusus. Yang di atas ini peta umum, yang di bawah ini peta khusus. Nah, kalau peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan daerah tersebut. Nah, contohnya peta Indonesia yang ada di gambar ini adalah peta umum. Nah, peta umum tadi katanya mencakup ibu kota, kenampakan alam, kenampakan buatan daerah tersebut. Jadi, peta umum seperti ini ya. Pengertiannya juga sudah ada di gambar. Kemudian ada namanya peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan lain-lain. Nah, di layar sudah ada contoh peta kepadatan penduduk. Nah, peta kepadatan penduduk Indonesia ini bisa kalian lihat yang berwarna hijau, hijau muda seperti ini. Nah, ini ada di Kalimantan, kemudian ada di Sulawesi, di sebagian Sulawesi, kemudian di Papua, itu artinya penduduknya sedikit. Sedangkan yang berwarna orange, ini artinya penduduknya padat. Seperti itu ya. Jadi kalau peta khusus itu dibuat untuk satu jenis peta saja. Misalkan dia menginfokan ini tadi kepadatan penduduk. Kalau ada lagi nanti mungkin peta tentang persebaran suku. Nah, kita lihat. Nah, ini ada peta suku bangsa di Indonesia. Jadi peta suku bangsa juga termasuk peta khusus. Khusus untuk mengetahui suku-suku yang ada di setiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, di sini di Papua itu ada suku Aceh, suku Nia, suku Batak, suku Minangkabau, kemudian ada suku Melayu. Kalau di Pulau Jawa itu ada suku Banten, ada suku Betawi, ada suku Sunda, Jawa, Madura. Kalau di Kalimantan ada suku Dayak dan suku Banjar. Kemudian di Papua ada suku Dani, ada suku Asmat, dan ada suku Ekagi. Nah, Indonesia sendiri merupakan bangsa yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena daerahnya juga yang besar, maka dari itu Indonesia memiliki suku yang banyak pula. Kalian bisa lihat di peta sini ya. Ini ada suku-sukunya sudah ada di panah dan diberikan nama-namanya. Oke, keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur. Jadi walaupun Indonesia itu terdiri dari beragam suku, tapi Indonesia tetap bersatu, seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, sekarang apa saja sih contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila? Yang pertama, perilaku ketika di sekolah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Nah, yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. Jangan seperti itu ya.
tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, kemudian mengejek teman. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, jadi dia tidak mau beribadah. Misalkan yang Islam, dia tidak mau sholat ke masjid. Mungkin yang Kristen, dia tidak mau pergi ke gereja. Kemudian contoh berikutnya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, kemudian berbohong. Nah, itu contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di rumah. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Kemudian, menolong orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh melarang orang lain untuk melakukan ibadah. Kemudian minum minuman keras dan berjudi. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Kemudian suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman. Nah, ini perilaku-perilaku yang seperti ini tidak boleh kita tiru ya. Jangan kita contoh, apalagi jangan kita sampai melakukannya. Nah, apa saja sih faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, nilai luhur ini erat kaitannya dengan kebudayaan. Jadi kita tidak boleh menghilangkan kebudayaan agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Kemudian wilayahnya yang luas berupa kepulauan. Kemudian letak geografis dan strategisnya. Nah, karena Indonesia itu letaknya sangat strategis, terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, itu juga sangat menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian besarnya jumlah penduduk. Nah, karena penduduk Indonesia itu sangat banyak, jadi itu juga menguntungkan kita agar nantinya bisa menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, yang terakhir, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Nah, itu tadi materi pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like.